Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Novella akan mempresentasikan tentang menangani situasi konflik. Mengidentifikasi situasi konflik. 1. Pengertian konflik. Kata konflik berasal dari bahasa Latin yaitu kon dan fikir, di mana kata kon mempunyai arti bersama sedangkan fikir mempunyai arti memukul. Dalam KBBI, arti konflik diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa konflik merupakan suatu kondisi ketika ada dua ataupun lebih pandangan, kepercayaan, keinginan, dan kebutuhan yang berbeda. Konflik dapat berasal konsumen atau tamu karena adanya ketidakpuasan. Ketidakpuasan konsumen dapat disebabkan oleh yang pertama, perusahaan tidak menepati janji yang diberikan. 2. Layanan atau produk tidak sesuai dengan harapan. 3. Perilaku staf dari perusahaan. 4. Jenis konflik yang terjadi dalam organisasi. 1. Teks konflik, yaitu konflik yang berkaitan dengan tugas. 2. Personality, yaitu perbedaan kepribadian seperti gaya atau preferensi dalam bekerja. 3. Value, konflik yang berkaitan dengan nilai, dapat muncul dari perbedaan mendasar dari identitas nilai. 4. Leadership, yaitu konflik yang berkaitan dengan kepemimpinan. Penyebab konflik. 1. Perbedaan individu. Penyebab konflik yang pertama adalah perbedaan individu karena perasaan yang berbeda-beda, di mana biasanya terdapat perbedaan perasaan dan pendirian. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab adanya konflik sosial. 2. Perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan antara individu dan suatu kelompok terjadi karena tidak semua orang memiliki kepentingan yang sama. 3. Perbedaan latar belakang. Beberapa orang akan terpengaruh dengan pola pemikiran dan pendirian. Pemikiran dan pendirian yang berbeda-beda itu pada akhirnya akan memicu adanya perbedaan yang bisa menimbulkan suatu konflik. Memecahkan situasi konflik. 1. Fokus pada problem. 2. Berkomunikasi secara terbuka. 3. Kembangkan metode spesifik. 4. Minta pendapat pihak netral. 5. Konsisten dan komitmen dalam menyelesaikan konflik. 6. Evaluasi dan kompromi. 7. Bersikap adil terhadap semua anggota tim. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Gusti Ramadhani dari kelas 11 kuliner 1. Menangani situasi konflik. Pelanggan. Ketidakpuasan pelanggan bagi Anda mungkin tidak masuk akal. Alasan tidak puasan pelanggan antara lain: 1. Kurangnya layanan atau buruknya pelayanan. Contohnya, tamu harus menunggu terlalu lama, kualitas produk menjadi substandar, staf atau pelayan pengemudi pemandu wisata yang tidak hormat. 2. Harapan tidak terpenuhi. Contohnya, iklan ditempatkan oleh tempat ditambah dengan iklan dari mulut ke mulut, menciptakan harapan yang tidak realistis. 3. Ketidakpuasan terhadap produk atau layanan. Contohnya, stiker keras, ruangan terlalu berisik, atau pemandangannya tidak sesuai iklan. 4. Kondisi yang tidak higienis. Contohnya, ruang menunjukkan kurangnya perhatian terhadap detail atau kebersihan, area tempat umum tidak rapi. 5. Tingkat kenyamanan rendah. Contohnya, properti terlalu berisik atau terlalu ramai, kursi yang digunakan sempit. B. Pemasok. Alasan konflik dengan pemasok. 1. Tempat yang digunakan untuk kegiatan tidak membayar sewa dari pemasok sesuai waktu yang ditentukan. 2. Tidak mengikuti ketentuan persyaratan perdagangan. 3. Terlambat membayar pesanan. 4. Tidak menandatangani barang yang diterima. 5. Menunda pengiriman driver saat akan mengirim barang. 6. Mengirim barang ke bisnis yang salah. 7. Kegagalan pemasok. Contohnya itu harga yang diiklankan tidak sesuai dengan harga yang dikenakan, kualitas barang yang dikirim tidak standar, kualitas barang yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rehan Pratama, kelas 11 kuliner 1, Mapel Pelayanan Prima. Materinya adalah menangani situasi konflik.
Tanda peringatan. Sepanjang waktu bekerja, harus disadari berbagai tanda peringatan yang mungkin ditampilkan oleh rekan kerja atau oleh pelanggan yang dapat menunjukkan kemungkinan adanya masalah konflik. Tanda-tanda peringatan dapat berupa verbal, nonverbal, atau kombinasi keduanya. Tanda-tanda peringatan yang diberikan oleh rekan kerja biasanya sangat berbeda dengan yang ditampilkan oleh pelanggan. Tanda peringatan yang ditunjukkan oleh pelanggan misalnya: 1. Terlihat marah atau agresif yang merupakan bagian dari komunikasi nonverbal dan seringkali sangat akurat dalam mencerminkan keadaan pikiran. Ketika seorang pelanggan terlihat marah atau agresif, itu adalah tanda pasti bahwa persis seperti yang mereka perasakan. 2. Terlihat bingung atau frustasi karena berada dalam lingkungan yang dirasa aneh. Harus dibedakan tingkat kebingungan dan frustasi yang menyertai terjadinya konflik. Rasa gugup dan frustasi yang terkait dalam konflik biasanya lebih intens dan sering disertai dengan isyarat verbal dan nonverbal lainnya juga, seperti ancaman bersumpah dan menggerakkan tangan. 3. Menampilkan ekspresi wajah yang berubah-ubah akibat situasi yang dirasakan. Poin yang perlu diperhatikan di sini adalah seseorang yang tidak menyatakan marah atau kesal bukan berarti mereka tidak marah. 4. Melirik ke sekeliling seolah-olah mencari bantuan namun sebenarnya tidak ingin meminta bantuan tetapi sedang menampilkan bahasa tubuh yang menunjukkan bahwa mereka mencari perhatian. Seseorang yang melayani pelanggan perlu mencari sinyal-sinyal kegiatan ini dan harus cepat menanggapnya. 5. Secara fisik, menyentuh pelanggan lain atau kolega yang menjadi sinyal nyatanya bahwa pelanggan memiliki masalah dan konflik. Kebanyakan orang enggan untuk menyerang ruang pribadi orang lain, apalagi menyentuh orang asing. Jadi tindakan ini sangat menandakan ada masalah dan bantuan harus segera diberikan. 6. Menjadi terlalu keras dan tingkat volume pembicaraan meningkat. Ini adalah metode lain untuk menarik bantuan mereka mereka berharap seseorang akan membantu mereka untuk menenangkan mereka. Dan cara untuk mengorbankan situasi dengan memberitahu orang lain tentang masalah ini. 7. Membanting pintu kamar merupakan salah satu respon yang menandakan sangat frustasi. Secara sosial, tidak dapat diterima untuk memukul seseorang atau memecahkan sesuatu, tetapi pelanggan dapat menemukan banyak kepuasan dalam melepaskan frustasi dengan membanting pintu. Ketika hal tersebut terjadi, berarti kesalahan umum untuk diskusi untuk kemudian fokus pada episode membanting pintu. Membanting pintu merupakan gejala adanya masalah yang lebih besar dan berusaha untuk memperbaiki masalah utama, bukan berkonsentrasi pada berdebat di atas pintu yang dibanting. 8. Melempar sesuatu merupakan variasi lain dari membanting pintu, dengan potensi yang jelas untuk lebih banyak kerusakan atau cedera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahda Desyafwa untuk mengerjakan tugas individu 2.4 mengidentifikasi situasi konflik. Halaman 10 dan 11. Mencegah eskalasi. Unsur kunci dalam mencegah eskalasi konflik dengan siapapun adalah menanganinya sesegera mungkin atau sejak awal-awal, yaitu dengan menghentikan masalah berkembang atau masalah semakin memburuk melalui A. Mengidentifikasi konflik secara cepat terhadap potensi konflik dan pemantauan pelanggan dan lingkungan umum. B. Mengambil tindakan untuk mengatasi situasi sesuai hasil identifikasi masalah. Pencegahan eskalasi pelanggan. 1. Jika memungkinkan, mengambil waktu yang singkat untuk mengamati, mendengarkan dan melihat situasi dan didapatkan penyebab masalah, konteksnya dan siapa yang terlibat di dalamnya. 2. Intervensi atau pergi ke daerah atau orang yang berbicara kepada pelanggan yang konflik. 3. Apabila diperlukan atau diperlukan. 4. Membuat tawaran bantuan, menyarankan solusi jangka pendek mungkin tidak menjadi pilihan terbaik, tapi sering akan mencegah eskalasi. Berusaha menahan pelanggan atau situasi dengan memindahkan mereka ke area yang lebih distrik atau pribadi, ruang yang tenang, kantor, tempat di mana tidak ada orang lain. 6. Libatkan orang lain dalam penanganan konflik, misalnya hubungi manajemen atau pihak keamanan untuk membantu jika yakin Anda tidak akan berhasil menyelesaikan atau menahan konflik. Pencegahan eskalasi konflik kolega atau rekan kerja. Dasar-dasar untuk mencegah eskalasi konflik dengan rekan kerja adalah: pikirkan dengan jelas tentang situasi, apakah benar ada masalah atau konflik, atau apakah Anda terlalu sensitif dan menanggapi masalah yang sebenarnya tidak ada.
2. Rencanakan respon Anda. 3. Tentukan apa yang akan Anda katakan kepada rekan kerja. Tuliskan poin, strip, atau titik. 4. Berbicaralah dengan orang lain seperti yang direncanakan. Sejauh yang Anda bisa, katakan apa yang Anda rencanakan untuk dikatakan. Gunakan contoh yang Anda rencanakan. 4. Siapkan diri untuk mendengar umpan balik yang mungkin bertolak belakang. 5. Siapkan diri untuk kompromi jika orang lain meminta Anda berhenti mengerjakan sesuatu. 6. Libatkan pilihan manajemen hanya jika tidak ada pemecahan masalah atau menemui jalan buntu di antara Anda dan rekan kerja. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiar Ananta. Saya akan mempresentasikan pelayanan prima yang berjudul menangani masalah konflik. 1. Konflik pelanggan. Sehubungan dengan penyelesaian konflik pelanggan, perusahaan dapat memberikan kewenangan pada staf untuk bertindak atau merespon dalam satu cara sesuai standar seperti 1. Melakukan penolakan layanan. 2. Meminta orang untuk meninggalkan tempat atau bisnis. 3. Memanggil staf keamanan internal untuk meminta bantuan. 4. Menghubungi polisi jika diperlukan. 5. Melakukan batasan pada pelanggan. Jika situasi meningkat menjadi konflik, maka harus diambil tanggung jawab guna mencari solusi untuk mengatasi konflik sesuai otoritasnya. Solusi untuk mengatasi konflik sangat bervariasi, tergantung pada jenis konflik yang dihadapi dan jenis konflik akan menentukan tindakan yang akan diambil. Mengambil tanggung jawab pribadi untuk menemukan solusi pada beberapa kasus tidak ada waktu untuk mencari solusi dari masalah atau konflik karena tindakan segera harus diambil begitu ada masalah. Apabila pada saat tertentu harus menggunakan common sense dan pertimbangan untuk menentukan situasi yang terjadi. Pada suatu kesempatan ada waktu untuk melakukan negosiasi solusi dengan pelanggan, sedangkan dalam situasi lain tidak ada ruang untuk melakukan negosiasi karena pelanggan sudah meninggalkan tempat. Perlu latihan untuk mengatasi situasi dan patut dicatat bahwa kemungkinan keputusan yang diambil tidak selalu benar. Semakin sering menghadapi konflik akan semakin banyak pengalaman tentang cara pemecahan masalah yang akan diperoleh. Evaluasi setelah penanganan konflik akan sangat berguna terkait dengan 1. Bagaimana melakukannya. 2. Apa yang baik dilakukan. 3. Apa yang dapat diperbaiki untuk waktu berikutnya. 4. Pelajaran yang dapat diambil. 5. Umpan balik dari orang lain yang terlibat. Pada intinya, berlatih dengan konflik adalah bagaimana Anda mendapatkan pengetahuan dan keterampilan, dan bagaimana Anda belajar dari kesalahan Anda. Pada intinya, tidak ada satu solusi terbaik pada situasi konflik yang berlaku sepanjang waktu. Situasi konflik yang mungkin situasi yang menyebabkan konflik dengan pelanggan dapat termasuk 1. Keluhan pelanggan. 2. Konflik di antara rekan kerja. 3. Orang terpapar obat atau alkohol. 4. Orang yang telah terus menunggu lama untuk layanan, entry atau roaming. 5. Pelanggan yang telah ditolak untuk masuk atau memperoleh layanan. 6. Orang yang telah dikeluarkan dari bisnis atau diminta untuk meninggalkan tempat. 7. Pelanggan yang telah melakukan aplikasi tetap ditolak untuk dilayani seperti 1. Pengembalian dana atau pertukaran. 2. Upgrade. 3. Perlakuan khusus. 4. Diskon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Konflik antar rekan. Jika konflik dengan rekan kerja, kemungkinan solusi dapat ditemukan tanpa harus melibatkan seorang supervisor atau manajer. Jika terlibat dalam konflik dengan rekan kerja, yang terpenting adalah siapa yang membuat langkah pertama untuk mengatasi masalah. 2. Konflik dengan pelanggan. Jika konflik terjadi dengan pelanggan, tindakan tegas dan segera atau sesuai dengan prosedur dan kebijakan pembentukan harus diambil. Semua karyawan memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam menangani konflik. Semua staf harus mengambil tanggung jawab untuk mengatasi konflik, walaupun hanya sebatas memberitahukan masalah pada orang yang punya kewenangan.
3. Memberikan pelanggan kontrol sebanyak mungkin. Salah satu teknik untuk menenangi konflik dengan pelanggan secara efektif adalah dengan menyerahkan kendali sebanyak mungkin kepada pelanggan. Pemecah konflik dengan pelanggan akan lebih baik untuk jika dapat dijelaskan situasi yang terjadi dan memberikan pilihan alternatif pemecah masalah kepada pelanggan, sehingga pelanggan akan memilih pemecah berdasarkan alternatif yang diberikan. Apa yang dilakukan untuk mengambil tanggung jawab? 1. Pergi ke orang yang dipercaya untuk berbicara secara face-to-face tentang situasi. 2. Meminta mereka untuk memodifikasi bahasa atau perilaku mereka. 3. Membuat tawaran bantuan. 4. Menampilkan kehadiran fisik. 5. Menenangkan situasi. 6. Mengundang orang lain untuk menjelaskan masalah atau konflik. 7. Menyadari tugas Anda adalah menyelesaikan masalah.